Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. luar biasa. Allahu Akbar. Ayo kurang kompak nih sekali lagi ya. Kalau ibu tanya apa kabar semuanya, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi ya. Apa kabar anak-anak pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, ibu ingin anak-anak semua mengisi daftar hadir yang sudah ibu kirim di via grup ya. Ya Ibu. Jangan lupa harus diisi agar ibu tahu siapa aja yang hari ini masuk ke kelas hari ini. Nah, sebelum kita berdoa, kita nyanyi lagu wajib dulu ya. Nyanyi lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Pada hafal kan semuanya? Hafal Ibu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil sentosa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ibu minta untuk perwakilan memimpin doa kelas. Coba kepada Sunarji dipimpin teman-temannya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Ya, kedengeran? Iya, kan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, ada yang masih ingat materi sebelumnya? Ayo, materi tentang apa? Materi tentang Lupa, ini Bu, Bu. macam-macam gaya. Iya, benar sekali Nur Amina. Materi tentang macam-macam gaya ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk dan fungsi pada tubuh hewan dan tumbuhan. Hari ini sudah pada siap semua untuk memulai pelajaran hari ini? Sudah, Bu. Sudah Ibu. Sudah, Bu. Semoga hari ini anak-anak semua diberikan semangat dalam belajar di pertemuan kali ini. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak bentuk dan fungsi bagian-bagian tubuh pada tumbuhan dan hewan? Ibu, maaf PPT-nya belum ada. Sebentar ya. Ya Ibu. Sudah ada? Sudah tapi belum digedein. Ini nih, Bu. Sudah ada? Sudah Ibu. Nah, hari ini kita akan masuk ke tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran ketiga. Setelah kalian melakukan pembelajaran melalui pengamatan pada foto dan video, diharapkan kalian dapat mengetahui bagian tubuh dan fungsinya pada hewan dan tumbuhan. Setelah itu, setelah kalian melakukan pengamatan, diharapkan kalian dapat menuliskan laporan secara baik dan tepat. Sudah pada tahu belum sih bentuk dan fungsi tubuh pada hewan dan tumbuhan? Belum, Bu. Anak-anak sudah pada tahu apa belum? Belum Ibu. Belum? Ya sudah. Jadi, setiap tumbuhan itu mempunyai bagian-bagian yang berbeda-beda.
setiap bagian tersebut itu memiliki fungsi yang berbeda-beda juga. Nah, jadi tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, fungsi dari bagian-bagian di pohon itu yang pertama ada akar. Akar itu menyerap air dan zat hara dari dalam tanah menunjang berdirinya tumbuhan dan menyimpan cadangan makanan. Sedangkan fungsi batang itu tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah menyimpan cadangan makanan, jalur translokasi, dan zat pokok tumbuhan. Sedangkan fungsi daun itu proses terjadinya fotosintesis, tempat penguapan air, dan alat pernafasan pada tumbuhan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Setelah itu ada nih fungsi bunga. Selain bunga itu mempercantik tumbuhan, tapi bunga juga punya fungsi sebagai perkembangbiakan. Dengan adanya benang sari dan putih, bunga mengalami penyerbukan hingga akhirnya menghasilkan biji. Nah, biji tersebut yang menjadi tumbuhan baru. Ibu, itunya share screen-nya mati, Bu. Oh, share screen-nya mati ya, sebentar ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Selain itu, bagian-bagian tubuh pada hewan. Siapa aja yang tahu bagian tubuh di hewan? Ayo. Saya, Bu. Ada yang tahu bagian-bagian tubuh pada hewan? Saya, Bu. Ya, silakan Nur Amina. Ada kepala, ada badan, ada kaki, ada alat gerak. Nah, di bagian kepala itu ada apa aja? Di bagian kepala Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada kuping. Benar sekali Nur Amina. Jadi bagian-bagian tubuh pada hewan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian kepala, yang kedua ada bagian badan, dan yang ketiga ada alat gerak. Bagian kepala itu terdiri dari mata, hidung, mulut, dan telinga. Sedangkan bagian badan itu terdiri dari dada, perut, dan ekor. Lalu alat gerak itu tergantung dari hewan tersebut. Kalau misalnya hewan yang di darat biasanya kaki. Terus kalau yang melata perut. Kalau yang di udara itu sayap. Setelah itu kalau yang di air itu menggunakan sirip. Mati lagi. Nah, kegunaan tubuh pada hewan itu setiap bagian tubuh memiliki fungsinya masing-masing. Contoh, coba ada yang tahu hidung untuk apa? Untuk bernapas sama untuk mencium bau, Bu. Nah, benar sekali. Kalau telinga, Untuk mendengar. setelah itu kalau burung ada paruhnya, itu untuk apa? Untuk makan. Untuk mematuk. Mematuk Iya, gigi, Bu. Gigi-gigian. Lalu kalau di ikan nih ada insang. Insang itu untuk bernafas. Terus kalau di elang ada cakar. Cakar itu digunakan untuk menangkap mangsa. Selain itu ada gajah belalai. Belalainya untuk mengambil air dan mengambil makanan. Mulut itu digunakan untuk makan. Alat gerak itu seperti yang tadi kita bahas, ada kaki, sayap, sirip, dan perut. Nah, teman-teman, anak-anak semua, Ibu sudah nge-share link YouTube. Kalian bisa tonton, tapi di sini Ibu akan share sekilas
Ibu nggak ada suaranya tahu. Iya ya. Kalau di handphone nggak ada suaranya. Nanti kalian bisa langsung lihat di link yang sudah Ibu kirimkan di via grup WhatsApp ya. Iya Ibu. Iya Ibu. Nah, bentuk dan fungsi tumbuhan seperti yang tadi kita sudah bahas. Bagian tubuh hewan itu terdiri dari 3 yang tadi kita bahas, kepala, badan, dan alat gerak. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau tepuk semangat dulu bareng-bareng ya. Tepuk semangat. Nah, Ujung panjang aja Bu. pertemuan hari ini, kenapa? Lanjut, Ibu. Nah, untuk pertemuan hari ini, sebentar. Di sini Ibu sudah menyiapkan. Kalian bisa lihat ya di halaman 66. Di sini ada tugas harian buat kalian. Di halaman 66 itu terdapat burung yang sudah diberi tanda nomor. Kalian harus mengisi bagian-bagian tubuh yang telah dinomori dan sebutkan fungsinya ya. Nanti tugas harian ini kalian kirim hari ini melalui via grup WhatsApp. Selain itu, kalian bisa perhatikan ya. Ini terdapat gambar laba-laba dan kumbang. Kalian amati. Nanti kalian buat perbedaan antara laba-laba dan kumbang. Masukin, bikin menggunakan tabel. Setelah itu bikin menggunakan diagram Venn. Itu juga dikumpulin bareng dengan tugas merpati yang tadi ya anak-anak. Siap Ibu, baik Bu. Nah, untuk evaluasinya, Ibu sudah menyiapkan soal. Ibu sudah kirim via grup WhatsApp. Ibu akan mengulas kembali. Jadi di sini terdiri dari 10 soal. Ada 8 soal PG dan 2 soal esai. Jadi untuk untuk tugas evaluasi ini kalian langsung kumpulkan melalui WhatsApp ke Ibu. Dikumpulkan paling lambat jam 8 malam. Ingat, jam 8 malam Ibu sudah nilai ya. Baik Ibu. Selanjutnya nih buat anak-anak, tugas keterampilan hari ini Ibu sudah share di grup WhatsApp juga. Ibu akan mengulas kembali. Di sini kalian harus melakukan petualangan di sekitar rumah kalian. Terus ajak orang tua kalian, lalu amati hewan-hewan yang berada di sekitar rumah kalian. Yang pertama tugasnya, kalian setelah melakukan pengamatan, buat pertanyaan-pertanyaan mengenai ciri-ciri dan karakter dari hewan tersebut. Lalu kalian tanyakan kepada orang tua kalian. Nah, nanti laporannya kalian tulis. Setelah itu, tugas keduanya, Ibu di sini telah memberikan tabel ya. Kalian bisa lihat kan? Di situ ada nama hewan, ada gambar dan ciri-cirinya. Jadi di nama hewan itu kalian sisipkan gambar. Setelah itu kalian paparkan ciri-ciri dari hewan-hewan tersebut. Dari hasil tabel tersebut, kalian ubah ke diagram Venn. Jadi kalian buat diagram Venn dengan keempat hewan tersebut. Jadi kalian tulis ciri-cirinya sehingga itu akan membuat perbedaan. Nah, setelah tugas-tugas tersebut kalian sudah kerjakan, kalian buat ringkasan laporan dari hasil pengamatan yang kalian lakukan di tugas ini ya. Ada yang kurang paham? Apa sudah paham dan dapat dimengerti? Sudah Ibu.
Oke, karena sudah paham, coba Ibu mau tanya, hari ini pelajaran kita membahas tentang apa? Ayo, ada yang bisa ngasih kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Coba Nur Aminah. Anak-anak, Pembelajaran. ada yang mendengar? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Coba beri Pembelajaran, kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nelin Bu aktif tuh, Bu. Kita aja loh nih Silakan Melin. Hari ini kita belajar tentang hewan dan tumbuhan beserta fungsinya. Nah, Betul fungsi dari tumbuhan itu misalnya akar, fungsi dari akar dan lain sebagainya. Seperti itu, Bu. Katanya Nur Aminah mau nambahin, Bu. Boleh, silahkan Nur Aminah. Ya benar Bu, yang dijelasin Nelin tadi. Kan Nelin mah tumbuhan ya. Kalau saya mah yang saya dengar tuh ada hewan tuh ada kayak fungsinya, paruh tuh fungsinya apa, kaki fungsinya apa, sayap fungsinya apa gitu Bu. Nelin. Iya, benar sekali. Ibu harap Apa sih, dengan Nunu? kita sudah memahami pelajaran kita hari ini, kalian dapat mengerti nih. Misalnya ketika melihat hewan, kalian bisa, oh dia tuh terbang menggunakan sayap. Kalian bisa langsung menggunakan ilmu kalian di keadaan sekitar langsung. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan saja ya pertemuannya. Semoga pertemuan kita kali ini membuat kalian semua happy karena dapat mengenal hewan-hewan dan berbagai macam tumbuhan, dari daunnya, akarnya, bagian-bagiannya ya. Nah, hari ini Ibu ingin meminta tolong kepada Astria untuk mengakhiri dan menutup pertemuan kita hari ini. Silakan Astria. Baik Ibu, teman-teman sebelum pulang, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati dimulai. Amin. Memberi salam. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya. Makasih. Terima kasih kembali. Ibu ini dimatiin. Udah Nur, terima kasih. Ya Ibu. Sama-sama.